karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan-jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak jalanan meminta-minta di pinggir jalan. Anak kita di rumah juga minta dibelikan mainan dan sebagainya. Keduanya sama-sama meminta, tetapi ada bedanya. Anak jalanan itu datang hanya untuk meminta. Setelah kita memberikan apa yang dimintanya, dia mengucapkan terima kasih lalu pergi. Anak jalanan itu datang hanya untuk meminta dan tidak ada hubungan keakraban atau hubungan pribadi dengan dia. Sedangkan anak kita di rumah datang kepada kita bukan melulu untuk meminta. Kadang ia juga datang untuk mengobrol, bahkan dengan bermanja duduk di pangkuan kita, merasakan kehadiran dan kehangatan kita sebagai orang tuanya. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Perlu kita ingat bahwa ketika kita dianjurkan untuk meminta, berarti kita punya ikatan kedekatan dan keakraban kepada Tuhan Yesus, seperti hubungan anak dengan orang tuanya. Bukan seperti anak jalanan yang hanya meminta lalu mengucapkan terima kasih dan pergi. Tidak ada ikatan, kedekatan, apalagi keakraban. Ketika seorang anak mengajukan banyak permintaan kepada orang tuanya, maka orang tuanya pun akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya, bukan yang diinginkan. Sebab tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Demikian juga Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau atau yang kita inginkan. Apa yang kita mintakan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita karena adanya hubungan akrab yang penuh kasih antara kita dan Tuhan. Dari hubungan keakraban yang penuh kasih itu muncullah saling pengertian. Seandainya permintaan itu tidak dipenuhi, maka si peminta tidak akan kecewa, sebab ia tahu bahwa Bapaknya pasti mengupayakan yang terbaik baginya. Jika kita dapat mengajukan banyak permintaan kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengajukan permintaannya kepada kita untuk kita lakukan. Renungan hari ini mengatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang diperintahkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka telah mengajukan banyak permintaan dan Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan seturut dengan kemurahan hatinya. Maka dalam renungan ini Tuhan meminta kepada umatnya agar hidup senantiasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan meminta agar umatnya takut akan Dia, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Umat Israel dan juga kita pada saat ini dihimbau agar berlaku taat kepada Tuhan yang telah menyertai, memberkati dan memberikan segala yang terbaik kepada kita. Bila kita sudah menerima belas kasih dari Tuhan Allah, maka sudah sepatutnya kita melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan, yaitu kita harus takut akan Tuhan Allah kita. Kita harus memuja keagungannya, mengakui kewenangannya, kagum dan hormat akan kuasanya, dan ngeri akan murkanya. Kita harus mengasihi Dia, harus hidup seturut jalannya, yaitu jalan-jalan yang telah ditetapkannya bagi kita untuk kita tempuh. Segenap perilaku kita haruslah sesuai dengan kehendaknya yang kudus. Kita harus beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kita harus mengabdikan diri kita bagi kehormatannya, menempatkan diri kita di bawah pemerintahannya dan berusaha keras untuk mendahulukan semua kepentingan kerajaannya daripada kepentingan atau keinginan kita sendiri.
kita juga harus melayaninya dengan sepenuh hati dan bersemangat. Apa yang kita kerjakan baginya haruslah kita kerjakan dengan riang hati dan kehendak baik. Artinya bahwa totalitas kehidupan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan, memuliakan Dia, melakukan segala kehendaknya sesuai dengan perintah dan firman-Nya. Kita hidup harus berpaut kepadanya. Ketika Tuhan memilih kita sebagai umat yang dikasihinya, maka kita harus senantiasa dan tetap tinggal bersama Dia dan tidak pernah meninggalkan Dia. Inilah yang dimintakan oleh Tuhan Allah untuk kita lakukan sebagai umat yang dikasihinya. Jika manusia biasa bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan saudara-saudara serta orang yang dikasihinya, apalagi Tuhan Allah kita yang jauh lebih mengerti dan dapat memberikan semua hal yang kita butuhkan. Apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita, hendaklah kita membalasnya dengan ketaatan dan kesetiaan kepadanya, yaitu agar kita takut akan Dia, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Janganlah kita hanya mencari dan meminta berkat, tetapi hendaklah kita mencari Sang Pemberi berkat dan menjalin hubungan yang terikat, akrab dan melekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.